yang paling mendasar dari bangunan bernama keluarga itu adalah tentang konsep kepemimpinan atau keorganisasian dalam lingkup keluarga ya. Jadi kita seringkali lupa bahwa yang namanya keluarga meskipun terkadang hanya berisi 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan sebagai suami dan istri, pada hakikatnya itu adalah sebuah organisasi di mana sebuah organisasi ini tetap membutuhkan sendi-sendi untuk bisa tegak dengan baik dan berjalan dengan baik. Kita masih ingat apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, innahu la islama illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imaratin wa la imarata illa bi ta'atin, rawahu Darimi. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah dan tidak ada jamaah kecuali dengan imarah serta tidak ada imarah kecuali dengan ketaatan. Jadi dalam lingkup kecil bahwa keluarga itu adalah satu jamaah, satu kelompok, satu komunitas, satu entitas di mana Islam tidak akan tegak kecuali dengan adanya kelompok-kelompok yang bisa mengaplikasikan syariat Islam dengan lebih luas lagi, dan keberadaan kelompok-kelompok seperti ini tidak ada manfaatnya kecuali dengan adanya kepemimpinan atau imarah, dan sebuah kepemimpinan juga tidak akan bermanfaat dengan baik kecuali dengan adanya ketaatan. Kalau kita tarik ini sebagai satu konsep kebaikan dalam satu tanzim atau satu pengorganisasian itu adalah ketaatan, maka dalam konteks ini keluarga adalah satu organisasi di mana laki-laki adalah sebagai pemimpinnya dan kemudian perempuan adalah sebagai makmumnya. Dan dalam hal ini hak seorang suami menjadi sangat besar. Yang pertama adalah untuk mendapatkan ketaatan dari istri. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa perempuan secara umum adalah labil, emosional, dan sangat-sangat dipengaruhi oleh perasaan. Dalam perjalanan saya sebagai konsultan keluarga sejauh ini mengantarkan saya pada satu fakta-fakta yang tidak bisa ditolak, bahwa terutama para perempuan ketika menghadapi masalah-masalah yang rumit, mereka akan sangat bingung untuk menentukan pilihan. Bahkan ketika secara akal mereka sudah mengerti pilihannya apa, tetapi dalam memilih tindakan pun mereka juga harus mendapatkan bimbingan agar bisa memantapkan hati. Apalagi pada pilihan-pilihan yang memang tidak menyisakan pilihan hitam putih, tapi pilihan yang abu-abu. Artinya apapun pilihannya selalu memungkinkan datangnya madharat, itu sering membingungkan. Misalnya pada satu kasus ketika ada seorang istri yang sudah dianiaya sedemikian rupa oleh suaminya sehingga kayaknya tidak bisa dipertahankan lagi keluarga yang seperti ini. Jadi ketika kita dialog secara akliyah ya, secara nalar, logika gitu, sebenarnya ibu ini tahu bahwa dia harusnya berpisah dengan suami. Tidak ada yang bisa diharapkan dari suami seperti ini. Sholat juga enggak, nafkah juga enggak, kemudian juga kebaikan-kebaikan yang lain juga tidak. Tapi pada akhirnya ketika akan menjatuhkan satu keputusan untuk meminta cerai dari suami, ibu ini juga dilanda banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, di antaranya adalah persoalan anak, kemudian bagaimana komentar orang lain terhadap status perceraian yang mereka yang status pernikahan yang bercerai dan yang lain-lain ya. Dalam hal ini maka kondisi ini kan membingungkan gitu loh. Mau terus bertahan sebagai suami istri, faktanya memang menjalani hidup yang sangat berat, sementara kalau berpisah pun ternyata juga tidak cukup mudah dijalani. Nah, untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini di mana perempuan menjadi sangat-sangat tergantung oleh perasaan, emosi, kemudian tidak labil, tidak stabil tadi, dia membutuhkan seorang pembimbing yang bisa memberikan kemantapan dalam mengambil keputusan. Ya kamu harus begini, titik. Nah, hadirlah laki-laki dalam hal ini sebagai pemimpin yang akan memberikan pilihan-pilihan, kemudian membantu memilihkan hukum atau status pilihan itu, sehingga betul-betul mereka merasa kemantapan dalam hati, dalam rangka mentaati pemimpin itu. Dalam hal ini, apabila kita melihat secara syariat Islam bahwa
Kepemimpinan suami ini bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat nanti. Ku anfusakum walikum naro, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas seorang pemimpin. Tentu saja dalam sebuah organisasi yang baik, seorang perempuan akan betul-betul mengetahui betapa hak seorang suami sangat besar. Karena dia membutuhkan betul bantuan sang pemimpin ini untuk bisa memberikan pilihan-pilihan yang memantapkan hati ketika dia terbebas dari keraguan-raguan, terbebas dari perang batin, sisi emosionalnya, kemudian juga terbebas dari perasaan yang seringkali mendominasi, sehingga dia betul-betul bisa memilih dengan baik. Maka dalam hal ini kedudukan seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga bukan semata-mata laki-laki yang bisa mendatangkan uang untuk dimakan, dibeli bahan-bahan makanan kemudian memakannya, kemudian hanya sekedar laki-laki yang bisa membangunkan rumah, laki-laki yang sekedar bisa membelikan mobil atau memberikan fasilitas hidup yang lain. Tapi kebutuhan asasi dari sebuah pernikahan adalah kepemimpinan laki-laki untuk membawa ke surga dan keridhoannya Allah, ini yang paling berat. Maka dalam konteks seperti ini, betapa besar haknya seorang suami itu ditaati karena dia harus menjalankan peran yang sangat berat seperti ini. Khalifahnya perempuan di muka bumi itu ya suaminya itu, gitu loh. Sehingga Rasulullah dalam hal ini bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Lau kuntu amiran ahadan yasjuda li hadin, lamar'atul mar'anta antas judali zaujiha." Seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud pada orang yang lain, maka pasti aku akan perintahkan perempuan untuk sujud pada suaminya. Jadi begitu besar hak seorang suami itu, bahwa kemudian hari ini kita melihat banyak sekali perempuan yang menyembelihkan suami. Memang kadang-kadang karena perempuan ini tidak tahu betapa besar hak seorang suami atas istri, atau kadang-kadang memang si suami sendiri yang tidak qawam, ya tidak bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin. Ya di mana-mana kalau pemimpin itu tidak qawam atau tidak bisa dengan baik, memang akan kehilangan wibawa otomatis gitu.